Nah, kalau seandainya nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhannya, tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Kalau tinggi badan tidak bertambah, sel-sel otak yang berkembang juga tidak akan optimal. Nah, ini ada welcome drink kita nih Bu, yaitu jamu yang boleh dicicipi oleh masyarakat atau sahabat RSUD yang mungkin datang ke Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Kembali bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Banyak sekali masalah-masalah tumbuh kembang pada anak yang mungkin membuat orang tua itu sedikit panik juga. Dan mungkin gimana caranya? Apakah anak-anak ini tumbuh kembangnya bagus atau enggak? Nah, hari ini juga Dani bersama narasumber kita yaitu Dr. Fitriana SPAM Biomed. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat Sehat siang. Ibu ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Nah benar. Kali agak couple kita ya Bu Iya. ya. Agak couple gitu ya Bu ya. Oke Bu, masalah tumbuh kembang anak banyak nih Bu yang mempermasalahkan atau mungkin yang orang tua itu pada khawatir dengan tumbuh kembang anak. Sebenarnya apa itu Bu? Tumbuh kembang itu. Apakah tumbuh ke atas, kembang ke samping nggak ya Bu ya? Gimana Ibu? Iya, jadi kalau itu spesialnya anak-anak, Nah, karena anak-anak masih menjalani periode tumbuh dan berkembang. Yep, benar. Ya, kalau tumbuh itu berarti adanya penambahan komposisi tubuhnya, baik berat badannya, tinggi badan, serta lingkar kepala yang menggambarkan tentang pertumbuhan otak, sel-sel otaknya. Sedangkan perkembangan itu untuk menilai adanya peningkatan kemampuan anak. Jadi ada 4 fase, 4 hal yang kita lihat dari perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus, kemudian bahasa dan sosial anak. oh berarti kembang itu bukan ke samping ya Bu? Bukan Ya, ke bukan tumbuh samping. ke samping ya Bu ya. Banyak sekali masalahnya Bu. Salah satu masalah tumbuh kembangnya apa nih kira-kira? Banyak sekali memang, karena kan dalam fase pertumbuhan anak, perkembangannya itu nanti ada milestone, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan usia anak. Kalau seandainya terjadi masalah di tahap-tahap pertumbuhannya itu, nah itu nanti tentu akan mempengaruhi kondisi anak ke depannya. Seperti nanti kalau di pertumbuhan kemampuan motorik kasar, anak belum bisa berjalan, atau dari bayinya tidak bisa tengkurap atau duduk, nanti itu kan akan mempengaruhi ke depannya. Kalau di bahasa bicara, anak yang harusnya di usia itu dia udah mulai bisa bicara, ternyata belum, nah nanti tentu ke depannya akan bermasalah. Oh gitu Bu. Tapi kan kalau kita boleh lihat nih Bu, anak-anak tuh dari lahir sampai ke tumbuhnya itu ya Bu, atau tumbuh kembangnya itu ada fase-fasenya. Umur segini udah pintar duduk, umur segini harus pintar ini. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih Bu, orang tua nggak tahu karena dia ada melampaui. Misalnya dia nggak tengkurap, langsung duduk aja gitu. Itu bahaya atau gimana Bu? Jadi selama anak menjalani perkembangannya sesuai dengan milestone, tahap-tahap perkembangannya itu tidak bermasalah nanti ke depannya. Nah itu kan sebagai orang tua kita bisa menilai dari secara kasar. Misalnya kita harus tahu kapan anak nanti mulai bisa tengkurap, kapan harusnya anak bisa duduk, kapan anak mulai babbling, ada suara bicara-bicara yang tidak jelas. Nah, sebagai orang tua harus kita bisa menilai itu ada waktu hamil kan ada diberikan buku KIA. KIA ya. Nah, kalau seandainya orang tua baru kadang dia kan belum ada pengalaman. Iya. Atau biasanya kalau orang-orang tua sekarang mungkin nenek-nenek kakeknya yang memberikan pengalamannya dulu, anak saya usia segini udah bisa bicara kok anak kamu belum. Nah, atau melihat anak tetangga. Nah kalau itu kan tidak ada batasan yang jelas, maksudnya kapan dia yang normal atau tidak normalnya. Nah sebagai orang tua, Ibu bisa menilai perkembangan anaknya sudah sesuai atau belum, itu dari buku KIA yang dimiliki Ibu. Oh, berarti penting sekali buku KIA itu Bu ya. Karena mungkin kalau boleh dibilang sekarang ini kan masih banyak nih orang-orang tua yang belum tahu gunanya buku KIA, ya paling
kontrol pada saat imunisasi atau pas hamil gitu ya Bu ya. Berarti banyak sekali bisa dilihat di situ ya Bu ya. Iya, bisa dia di situ. Mulai dari anak mulai lahir. Nah, di situ di buku KIA tuh sudah ada kapan jadwal anak untuk imunisasinya. Terus berat badan berapa yang harus target-target yang harus dicapainya. Anak umur sebulan menambah berat badannya berapa, 2 bulan. Kemudian berapa tinggi badannya yang harus dia dapatkan sesuai usianya. Nah, di situ ada grafiknya. Kemudian juga itu untuk pertumbuhan. Sedang untuk perkembangan, di situ ada juga bisa dinilai usia anak 0 sampai 3 bulan dia sudah kemampuannya apa yang harus sudah dia dapat. Nah, kalau seandainya ada checklistnya. Nah, kalau seandainya ibu menilai bahwa tidak sesuai yang diharapkan, ibunya bisa nanti konsultasi ke tenaga boleh orang kesehatan. tua yang checklist. Oh iya, kan emang bisa dibaca. Orang tua gitu. Iya. Bukti nggak dokter, nggak cuma bidan aja yang checklist ya Bu ya. Oke Bu, sekarang optimalisasi dari tumbuh kembang gimana nih Bu? Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan itu kita dapat optimalisasi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari masa konsepsi. Berarti mulai dari kehamilan. Hamil 9 bulan ditambah sampai usia 2 tahun. Kenapa 1000 hari? Itu karena di usia 2 tahun itu perkembangan sel-sel otak itu sudah mencapai 80% dari orang dewasa. Berarti pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat pesat. Mulai dari dia lahir sampai di usia 2 tahun. Untuk optimalisasi tentu saja harus kita lihat nutrisinya. Nutrisi, karena kan nutrisi itu nanti yang akan mencukupkan berat badannya, tinggi badannya, serta pertambahan sel-sel otaknya, serta stimulasi. Nah, stimulasi itu untuk melihat kemampuan anak. Kapan kita umpamanya kan 3 bulan harusnya udah bisa anak miring-miring. Nah, itu nanti ada stimulasi yang apa yang harus diberikan kalau seandainya belum tercapai. Misalnya nih Bu, ada keterlambatan misalnya, itu boleh dilakukan atau mungkin boleh masih dalam masuk boleh bilang apa ya? Nggak apa-apa lah, masih dalam keterlambatan lah. Misalnya dia ngomongnya agak telat gini, apalagi sekarang banyak tuh Bu yang speech delay gitu. Masih dalam boleh dibilang boleh lah, masih bisa lah gitu. Itu ada nggak Bu batasannya? Nah iya, itu nanti itu gunanya kita ada yang tadi checklist. Gitu. Kalau seandainya anak di usia sudah lewat dari rank yang pokoknya dia udah di checklistan untuk usia 4 bulan, dia udah di usia 4 bulan, sementara dia belum bisa melakukan hal-hal yang harusnya sudah dia dapat lakukan di usia 3 bulan. Nah, itu berarti sudah mulai ada red flag namanya, sudah ada tanda-tandanya. Nah, itu harus segera kita konsulkan. Gitu. Ya. Itu konsulnya kemana Bu? Ke dokter anak atau gimana? Kalau untuk pertama mungkin bisa ke tenaga kesehatan, ke dokter umum. Nah, kalau nanti ternyata memang butuh intervensi lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut, nanti baru dikonsulkan ke dokter anak. Iya. Dan kabarnya ada poli Bu? Tumbuh kembang tumbuh ya Bu? Kembang, iya. Di RSUD juga udah ada poli tumbuh kembang. Nanti kalau seandainya di situ sudah tampak adanya keterlambatan, mungkin seperti tadi ya harus ada intervensi yang lebih lanjut. Nah, kita biasanya kolaborasi dengan di rehab medik atau ke psikolog. Nah, mungkin Ibu sedikit ceritakan juga Ibu ngapain aja sih Bu di poli tumbuh kembang, karena kan orang tua takut nih Bu, jangan-jangan anaknya diapain gitu, dia dimarah-marahin atau gimana gitu Bu, boleh sedikit Bu? Iya. Kalau untuk poli tumbuh kembang itu berarti kita nilai yang pertama pertumbuhannya sesuai atau tidak. Berarti nanti diukur panjang atau tinggi badan anak, kemudian ada grafiknya, kemudian berat badannya berapa, lingkar kepalanya. Kalau nanti disesuaikan sesuai atau tidak. Nah, kemudian juga dinilai perkembangannya sejauh mana. Dilihat kemampuan anak, misalnya anak usia 1 tahun sudah bisa berjalan atau belum, anaknya sudah mulai bisa bicara atau belum. Kalau seandainya nanti itu ada tes-tesnya. Iya. Jadi yang penting emang untuk anak kita yang lebih pintar lagi gitu ya. Ibu sempat Ibu juga bilang masalah nutrisi anak.
Dan sekarang ini pemerintah lagi menggalakkan yaitu program stunting anak gitu ya Bu ya. Ada hubungannya nggak sih Bu dengan stunting ini? Oh, sangat berhubungan ya. Karena kalau yang stunting yang disebut dengan stunting itu kan ke tinggi badan tidak sesuai dengan usia anak yang terjadi akibat nutrisi yang tidak cukup. Sudah lama. Nah, namanya kekurangan nutrisi yang kronik. Jadi stunting itu tidak dapat terjadi dalam 1-2 minggu. Oh gitu? Iya. Jadi kalau seandainya, karena kan tadi anak kan bertumbuh. Kalau seandainya berat badannya tidak optimal, penambahannya, pasti tinggi badannya tidak akan bertambah. Nah, kalau tinggi badan tidak bertambah, sel-sel otak yang berkembang juga tidak akan optimal. Iya, makanya kenapa pemerintah sangat gencar dengan masalah stunting ini sampai agar tidak terjadi, karena kedepannya dia akan mempengaruhi kemampuan anak, terutama akan mempengaruhi IQ. Mungkin tidak akan tampak dalam 1-2 tahun, tapi nanti kalau anaknya mulai sekolah, nah itu mulai kelihatan. Nanti anaknya sulit dalam pelajaran seperti gitu. Sama nggak Bu stunting dengan kurang gizi? Nah kata orang kan ini anak kurang gizi nih katanya gitu. Ya, kalau yang namanya stunting berarti tinggi badannya tidak sesuai dengan usia. Jadi kalau kurang gizi berarti berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia akan berhubungan ya. Karena berat badan yang tidak optimal tadi akan mempengaruhi tinggi badannya. Iya. Yang sekarang ini banyak banget nih Bu masalah nutrisi, banyak banget makanan atau minuman dari merek-merek di luar sana lah gitu Bu ya. Kalau kita pergi aja ke swalayan gitu sekarang ini mungkin makanan-makanan bayi itu berhubungan dengan gula. Ada coklat, gula, pokoknya manis-manis aja. Bagaimana menurut Ibu nih? Ya, mungkin sekarang memang banyak ya makanan siap saji, makanan snack-snack yang tinggi kadar gulanya. Nah, sementara kita tahu bahwa apalagi anak-anak tadi usia balita sampai 2 tahun itu dia membutuhkan nutrisi. Nah, kalau seandainya nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhannya, tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Kalau seandainya dia mendapat asupan snack yang tidak ada gizinya, hanya ada gulanya, berarti kan akan mengganggu penyerapan, akan mengganggu kecukupan gizinya yang tidak sesuai ke depannya. Nah, anaknya kenyang, diberi makan, tapi tidak ada gizinya. Tidak ada gizinya. Iya. Apalagi sekarang ini banyak sekali nih yang marak anak-anak yang sudah gagal ginjal ya Bu ya, atau mungkin kadar gulanya yang tinggi juga gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana nih Bu sebagusnya gitu buat anak-anak? Kalau untuk anak-anak tentu saja harus mendapatkan gizi yang optimal. Nah, kebutuhan gizi, makronutrien dan mikronutrien. Berarti harus komposisi makanannya itu harus lengkap. Karbohidratnya, protein serta lemak, yaitu makronutrien, tambah zat-zat mineral dan vitamin untuk mikronutriennya. Jadi kalau untuk gula, garam dan gula itu harus dibatasi pada anak-anak karena kan kemampuan anak untuk menyerap makanan itu masih terbatas, tidak seperti orang dewasa. Lambung anak yang masih kecil, kalau seandainya asupan yang masuk itu tidak ada nilai gizinya, percuma kan, seperti tadi dia kenyang tapi tidak efektif untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi terkadang kan orang tua juga bingung nih Bu, mau dikasih makan ternyata anaknya malas makan, malahan anaknya lebih suka minum susu. Ini sejauh mana nih menurut Ibu? Pak boleh dikasih susu aja? Atau ada juga nih karena susu mahal anaknya udah terbiasa makan, ya udah makan aja gitu, makan nasi yang banyak gitu, gimana menurut Ibu? Ya, makanya yang sekarang ini yang kita tekankan untuk anak adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya. Jadi susu kapan harus diberikan susu? Kalau anak usia 0 sampai 6 bulan pasti dia hanya kebutuhannya ASI. ASI yang paling utama.
ASI. Setelah anak lewat dari 6 bulan, itu mulai dikenalkan dengan pemberian MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, di situ kita sudah harus berikan makanan padatnya sesuai dengan usianya. Anak usia 6 bulan sampai 8 bulan itu 30% itu udah makanan padat. Nanti sesuai dengan penambahan usia makanan padatnya, anak nanti usia 1 tahun dia itu udah dapat makanan keluarga. Jadi komposisinya harus makanan padat dan makanan cair, ASI atau susunya itu harus sesuai dengan usianya. Jangan anak udah usia 1 tahun karena tidak mau makan akhirnya diberi susu saja, sementara itu sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan nutrisinya. Oke. Kalau saya lihat nih sekarang Ibu banyak sekali anak-anak yang boleh dibilang dikasih mie instan. Karena nggak tahu nih Bu, emang banyak sekali dan terutama juga anak Dani nih Bu ya emang suka dengan mie instan itu. Seberapa boleh nggak sih Bu atau ada takaran khusus? Karena kalau nggak dikasih mie instan dia nggak mau makan nih. Nah, sebenarnya mie, kalau mie itu untuk pengganti karbohidrat selain nasi itu boleh. Nah, tapi kalau sudah kita katakan itu instan, berarti kan belum bumbu-bumbunya. Ya, nah, di situ kan ada komposisinya. Kadar natriumnya kalau untuk mie instan itu sangat tinggi. Iya. Sementara kebutuhan anak tidak sebanyak itu kan. Tentu itu yang Kalau seandainya anaknya bosan makan nasi, mungkin sebagai pengganti nasi boleh kita berikan mie. Tapi mie yang seperti apa? Jangan berikan mie instan karena penuh dengan karbo saja, nanti proteinnya tidak ada. Lemaknya tidak cukup. Harus mencukupi semuanya. Iya, harus seimbang. Gini, lanjut nih Bu. Masalah gadget. Sejauh mana nih Bu boleh anak-anak kita berikan gadget? Karena kalau nggak dikasih gadget, nggak diem sekarang Bu. Dan banyak juga nih kayak film-film kartun atau film-film acara-acara yang memang katanya nih bagus untuk simulasi anak gitu. Gimana nih Bu? Ya, kalau untuk gadget sekarang memang tidak bisa kita pungkiri ya karena perkembangan zaman. Iya benar. Jadi sebenarnya dari IDAI, dari AAP pun, American Association Pediatric, nah itu sudah ada aturan pemakaian gadget pada anak agar tidak menyalahi. Jadi kalau anak usia 0 sampai 18 bulan itu sebenarnya tidak boleh dikasih gadget. Kecuali mungkin kalau orang tuanya jauh untuk video call saja, nah itu bisa. Nah, kalau anak usia sampai 2 tahun sampai 5 tahun itu pemakaian gadget atau screen time itu hanya 1 jam. 1 jam boleh. 1 jam bolehnya. Padahal kan si melon itu Bu, itu lebih berjam-jam loh Bu. Cuma 1 jam boleh Bu ya. Iya, padahal mungkin sebenarnya kesalahan bukan pada anaknya. Bapak, mama, orang tuanya. Biar tenang, anaknya tenang, ibu bapak yang bisa bekerja dengan tenang juga, akhirnya diberikanlah gadget. Padahal itu sangat tidak bagus, apalagi untuk kita bicara tadi stimulasi. Pada saat anak menonton, itu tidak ada komunikasi 2 arah. Tidak seperti kita kan, ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Nah, kalau seandainya dia hanya menonton, nah itu dia tidak dapat berbicara kan. Makanya sekarang mungkin di poli tumbuh kembang kita banyak ketemu anak-anak dengan speech delay. Setelah kita analisa apakah diberikan gadget, ternyata iya karena stimulasinya dia tidak dapat. Kalau dari tontonan kan dia hanya 1 arah, komunikasi 1 arah. Sementara anak harus distimulasi. Berbeda kalau seandainya kita mengajak anak bicara, membacakan buku cerita. Nah, itu kan kita bisa lihat umpan baliknya dari anak. Gitu. Kita tanya lagi, tadi kita cerita apa? Nah, anak bisa menjawab. Nah, itu ada timbal balik untuk komunikasi. Seandainya udah ini dengan speech delay gitu, apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, kalau seandainya anaknya memang sudah terdeteksi mengalami keterlambatan bicara, nanti biasanya kita terapi gitu ya, dan alhamdulillah untuk RSUD kita sudah ada rehab medik, ada terapi bicara, ada terapi okupasi juga. Jadi kalau seandainya pasiennya dengan keterlambatan bicara, nanti dilakukan terapi bicara. Terapi bicara iya. gitu. Bagi orang tua yang di rumah mungkin Bu, nah apa yang itu harus dilakukannya? Iya.
Makanya seperti tadi, stimulasi sebagai orang tua memang harus kita lebih cerewet ke anak. Gitu. Jadi harus sering-sering mengajak komunikasi, karena mulai dari kandungan pun itu sebenarnya bayi sudah mulai mendengarkan kan. Jadi kalau seandainya di situ mungkin peran ayah, jangan hanya ibunya Yang saja ibu ya. aja ya. Iya. Nanti kalau pas hamil, ayahnya bicara dengan anaknya yang masih dalam kandungan, pasti nanti ada respon. Nah, seperti itu. Begitu anaknya lahir, harus banyak stimulasi yang diberikan. Memang harus lebih cerewet kalau kita punya anak balita. Jadi anak biasa mendengar, nanti dia pasti ada respon untuk bicaranya. Karena kalau untuk bicara di dalam kandungan ya Bu ya, ini mungkin bukan sebenarnya memang kesalahan ayah juga ya Bu ya, tapi dari sisi tradisi kita gitu ya Bu ya, bicara dalam kandungan, saya mau pergi nih, ayah pergi dulu ya, itu dibilang orang, lebay lah, nah kata orang lain gitu. Tapi itu penting ya Bu ternyata ya Bu ya. Jadi jangan malu lagi. Jangan gitu ya, malu lagi. Oke deh Bu, tips terakhir nih dari Ibu Bu. Tips untuk tumbuh kembang Benar, anak. ada tips atau kesan atau gimana? Iya, untuk tumbuh kembang anak itu seperti tadi kita udah bicarakan, ada yang perlu diperhatikan. Yang utama adalah nutrisi. Kemudian stimulasi. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan pemberian nutrisi yang seimbang dan stimulasi yang adekuat ke anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Oke, kasih banyak ya Bu ya. Oh iya Bu, ada sedikit informasi juga nih Bu. Kita juga punya pojok Sitawa Josi Dingin. Nah ini ada welcome drink kita nih Bu, yaitu jamu yang boleh dicicipi oleh masyarakat atau sahabat RSUD yang mungkin datang ke Poli, yaitu di hari Senin dan hari Jumat. Boleh langsung cari aja di pojok Sitawa Josi Dingin. Dapat welcome drink juga, dan itu pastinya sehat sekali. Karena itu ramuannya itu memang ramuan yang khas banget dan emang tradisional banget gitu, tanpa ada pengawet-pengawet lainnya juga. Berarti sehat ya, Sehat, tidak ada bahan silakan. pengawet, Nggak ada bahan tidak pengawet, ada Bu. bahan pewarna, alami semuanya. Alami semua. Kita coba ya Bu ya. Oke, kita coba boleh. sahabat sehat ya. Boleh saya tuangkan aja mungkin buat Ibu atau Ibu silakan. Boleh, silakan. Silakan dicoba Ibu ya, mau Ibu. Nah, mungkin minuman-minuman seperti ini kita harus lebih sering meminum daripada minuman soft drink. Soft drink ya Bu ya. Dan ini bisa diambil siapa saja Bu. Silakan dicoba Bu. Iya. Enak ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Ibu yang udah memberikan materi juga untuk podcast kita untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang yang telah menyaksikan podcast RSUD Kota Padang Panjang. Akhirnya saya Dani Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati.